Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Yunita, NIM 20000013241, kelas 2D mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, Prodi Psikologi, Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya akan menyampaikan tentang pendapat saya mengenai penilaian demokrasi di Indonesia. Sebelum memasuki penilaian demokrasi di Indonesia, sebenarnya apa sih demokrasi itu? Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana hukum, kebijakan, kepemimpinan, dan usaha besar dari suatu negara atau pemerintahan lain, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, diputuskan oleh rakyat. Secara etimologis, demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya kekuasaan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya ikut serta dalam memerintah melalui perantara wakil rakyat yang terpilih. Jadi, pengertian demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi itu sendiri pertama kali diselenggarakan di kota Athena pada masa Yunani kuno. Diperkirakan dari tahun 4 sebelum Masehi sampai dengan tahun 6 sebelum Masehi. Pada saat itu, kota Athena menyelenggarakan demokrasi langsung, yaitu semua keputusan politik diputuskan secara langsung oleh seluruh warga negara. Lalu bagaimana sih sebenarnya penyelenggaraan demokrasi di Indonesia? Apakah sudah berjalan sesuai dengan pengertian demokrasi? Ataukah sudah berjalan dengan baik atau malah berjalan dengan buruk? Indonesia merupakan negara demokrasi. Hal ini tertera pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa negara Republik Indonesia merupakan negara yang berkedaulatan rakyat. Kemudian, pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 1945, sebelum amandemen, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kemudian, pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, setelah diamandemen, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Menurut saya, Indonesia sebagai negara demokrasi sudah terlaksanakan melalui pemilu dan adanya Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah. Akan tetapi, berjalan baik atau tidaknya demokrasi di Indonesia menurut saya masih menjadi PR dan tanda tanya besar bagi seluruh pemerintah petinggi di Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia. Permasalahan yang pertama adalah korupsi. Maraknya korupsi di kalangan wakil rakyat di Indonesia menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia mulai memburuk. Maraknya korupsi ini menunjukkan bahwa wakil rakyat tidak lagi mementingkan suara rakyat, tidak lagi mementingkan kepentingan rakyat, tetapi mementingkan kepentingannya sendiri. Permasalahan selanjutnya adalah masih adanya oknum-oknum yang melakukan kecurangan pada saat pemilu. Oknum-oknum ini kebanyakan dari kalangan calon pemimpin yang memberikan sogokan kepada rakyat agar memilih dirinya agar dia menang. Hal ini juga menunjukkan bahwa sebenarnya calon pemimpin tersebut hanya ingin mementingkan kepentingan dirinya sendiri, bukan kepentingan rakyat. Kemudian permasalahan selanjutnya yang menurut saya menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia perlu diperbaiki, yaitu banyaknya hoaks yang tersebar. Banyaknya hoaks yang tersebar ini berakar dari adanya kebebasan berpendapat di Indonesia. Kebebasan berpendapat ini disalahgunakan oleh beberapa oknum sehingga mereka merasa bahwa mereka berhak untuk menyebarkan hoaks yang dapat membawa opini masyarakat kepada hal-hal yang sebenarnya tidak benar-benar terjadi. Dari beberapa media yang saya baca, ada media yang menyatakan bahwa pada masa pandemi COVID-19 ini, rakyat puas dengan demokrasi di Indonesia.
karena rakyat merasa puas pada masa sekarang ini aspirasi rakyat didengarkan. Sedangkan ada media lain yang menyatakan juga bahwa pada masa sekarang ini demokrasi di Indonesia semakin memburuk. Hal ini karena pada masa sekarang ini banyak sekali oligarki yang mulai bermunculan, yang mulai berkuasa untuk mengatur dan membentuk hukum serta mengatur APBN di Indonesia. Jadi, pada intinya, demokrasi di Indonesia sudah terlaksanakan dengan cukup baik. Akan tetapi, ada beberapa permasalahan-permasalahan yang harus diperhatikan dan harus diselesaikan agar demokrasi di Indonesia menjadi lebih baik lagi, sehingga rakyat Indonesia dapat hidup dengan nyaman dan damai. Sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.